Dan epidermis ini lapisan pertama yang akan kena bahan kosmetika ya. Kalau kita mengoleskan bahan kosmetika, lapisan pertama yang terkena itu adalah epidermis. Nah, seperti apa sih lapisan epidermis? Nah, ini terdiri berbagai macam sel penyusunnya ya. Sel penyusun epidermis ada keratinosit. Ya, ini menghasilkan keratin atau protein yang berserat kasar. Ya, kalau kita sering sebut keratin ya, atau lapisan tanduk, nah itu terdiri banyak mengandung sel namanya keratinosit. Nah, ini fungsinya ini proteksi ya, untuk proteksi, detoksifikasi. Nah, dalam keratin ini nanti ada siklusnya pembelahan selnya dari tahap profase sampai telofase. Kemudian ada sel lain yang penyusun epidermis adalah melanosit. Ya, ini menghasilkan melanin pigmen kulit. Nah, ini warna kulit kan orang beda-beda ya. Ada yang sawo matang, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning. Nah, ini sel yang berperan ini namanya melanosit. Nah, ini dibuat dalam granul dan ditransfer stratum granulosum ya, ditransfer ke keratinosit terdekat. Nah, fungsinya adalah sebagai pelindung dari sinar UV. Ya, tetap ada batasnya ya. Kita tidak pakai protection ya, UV protection, ya kulit kita tetap akan terpapar ya, tidak melanosit kemudian bisa melindungi 100% ya, tetap harus dibantu ya, kita pakai sun protector ya, tabir surya. Kemudian ada juga bentuk sel yang lain namanya sel Merkel, bentuknya ini sel yang sensitif terhadap sentuhan ya, karena salah satu fungsi kulit juga ini ya, untuk bisa merasakan ya, ada sensasi panas atau dingin dan sebagainya juga. Kemudian sel Langerhans ya, ini sel jenis dendritik yang bentuknya bintang. Nah, ini fungsinya adalah menangkap patogen dan juga menginisiasi respon imun antigenik. Nah, ini bentuk-bentuk atau jenis-jenis sel yang menyusun epidermis. Kita lihat satu persatu ya untuk lapisan epidermis ini. Nah, jadi ini gambarnya ya, gambarnya secara animasinya ya. Bentuknya stratum corneum itu terdiri dari sel-sel namanya corneosit ya. Corneosit itu yang di dalam ini ya, ini adalah corneosit. Nah, kemudian dia dilindungi ya namanya sel envelope yang terdiri dari protein penyusun, ya ada dua itu, loricrin dan involucrin. Nah, kemudian dihubungkan namanya corneodesmosom. Ya, ini untuk fungsinya adalah dia sebagai protein spesifik yang akan didegradasi ya supaya kulit itu tampak lebih cerah. Dan di dalamnya yang biru-biru ini ya, warnanya biru-biru ini namanya natural moisturizing factor. Jadi tanpa pakai pelembab pun kulit itu juga ada pelembab dari dalamnya. Ya, salah satunya adalah diperoleh dari ini ya, natural moisturizing factor ya, pelembab alami kulit ya, yang terdapat di stratum corneum. Nah, ini juga gambar ya, gambar yang lain. Nah, pengaruh ras atau etnik pada stratum corneum itu, lapisan stratum corneum itu tebalnya sama, cuman jumlah lapisannya ini antara ras satu dengan yang lainnya itu berbeda. Biasanya ras yang warna kulitnya gelap itu lapisannya lebih banyak dan lebih kompak. Namun yang warna kulit putih ini
lapisannya sedikit, namun tebalnya tetap sama, namun tidak begitu kompak ya. Ya, kompak ini dalam artian ini ya adhesinya ya, adhesi interselulernya di kulit yang warnanya gelap itu lebih kuat daripada kulitnya putih. Ya, ini kita tidak nanti bisa dihubungkan ya antara eh, jenis kulitnya yang hitam sama yang putih ini dari kekuatannya ya, atau mungkin ketebalannya, dan juga ini itu lebih kuat atau lebih tight atau rank ya, apa yang mudah berkerut ya. Kalau dia kompak seharusnya lebih ini ya, lebih awet, maksudnya tidak mudah berkerut kulitnya ya. Tapi itu tidak hanya dipengaruhi oleh stratum corneum saja ya untuk kerutan dan di dalam kulit, namun nanti ada lapisan-lapisan di bawah juga yang berfungsi juga menahan terjadinya kerutan. Nah, yang di arsir ini ya, di luar dan masuk di dalam, ini ada lemak ya. Di dalam stratum corneum juga terkandung namanya asam lemak bebas. Ini dilepaskan dari warnanya ini ya, lamellar bodies nih yang saya kursor ini ya, warnanya krem ini, titik-titik di bawah ini. Nah, dia melepaskan asam lemak bebas. Nah, lemak-lemak ini ternyata ada fungsinya juga. Ini sebagai melindungi kulit dari kehilangan air dan juga bahan lainnya. Jadi kulit ini lapisannya banyak dan fungsinya juga bisa saling melengkapi lah, melengkapi. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan tipe kulit ya. Ternyata kulit ini nanti ada yang bentuknya kering ya, kulit kering, ada yang jenisnya kulit berminyak. Ini ternyata dipengaruhi oleh retensi air ya, dalam kulitnya, terutama di lapisan stratum corneum. Nah, ada namanya TEWL ya, trans epidermal water loss, itu juga jumlah uap air yang hilang melewati kulit kecuali keringat. Nah, inilah yang menyebabkan kulit kita itu tipenya kering atau berminyak. Kalau kulitnya kering itu TEWL-nya memang tinggi ya, jumlah air yang lepas ini lebih banyak ya. Nah, TEWL dan hidrasi kulit ini tergantung dari kandungan lipidnya tadi ya, yang sangat menentukan. Jadi kalau lemaknya tadi cukup banyak, itu jumlah uap air yang hilang ya sedikit, sehingga orang tampak kulitnya lebih berminyak. Nah, dibandingkan yang kulitnya kering, malah lebih banyak banyak yang uap air yang keluar, berarti kandungan lipidnya rendah. Ya, Anda perhatikan aja kulitnya masing-masing ya. Kulitnya masing-masing ini kadang kadang aneh ya, beda-beda ya. Kok saya di sekitar hidung ini kok agak berminyak ya gitu ya. Di jidat juga berminyak. Tapi di pipi agak-agak kering. Beda, satu muka aja beda tipenya. Ya, itu juga pengaruh ya, masing-masing orang bisa beda-beda ya. Ada yang memang bentuknya seperti itu ya, tipe kulitnya. Di satu sisi ada yang berminyak, ternyata di sisi kulit yang lain enggak. Nah, ini antar orang bisa beda-beda. Dan juga bisa berubah-ubah. Kadang kita kulitnya cenderung berminyak, mungkin perubahan gaya hidup, perubahan kondisi tubuh, jadi besoknya enggak berminyak. Nah, itu kadang bisa juga berubah. Nah, ini lapisan yang berikutnya ini
stratum granulosum ya. Stratum granulosum ini yang ketiga ya. Tadi atasnya itu masih ada stratum lucidum yang penghubung antara stratum corneum dan stratum granulosum. Namun memang tidak tampak ya di ini ya di gambar, karena ini lapisan ini memang agak kecil ya, tipis sekali, dan kelihatannya kalau terlihat itu kalau di kulit-kulit yang tebal ya, kayak di kelapa atau apa itu, mungkin kalau di situ lebih terlihat gambar kulit yang ada uh, di gambar stratum lucidumnya. Nah, ini juga ada fungsinya juga ya. Dia tersusun dari basofil keratoyalin granul ya. Nah, itu granulnya itu mengandung lipid yang membentuk lapisan tahan air, mencegah kehilangan air dari dalam tubuh. Jadi sebenarnya air di dalam tubuh itu sudah diprotek atau sudah di-trap dari berbagai lapisan kulit ya. Di stratum corneum juga ada, di stratum granulosum juga ada fungsi untuk menahan ini ya, air itu keluar. Ya, ini bawahnya lagi ya, di stratum spinosum. Bawahnya stratum granulosum ini juga desmosomnya lebih banyak ya. Desmosomnya lebih banyak. Nah, namun ini menentukan tingkat kekerutan kulit. Ya, mungkin kita nanti akan kalau belajar lebih mendalam akan tahu ya ini mekanismenya seperti apa sih kerutan di kulit ini. Ini salah satu faktor yang berperan, itu adalah lapisan kulit yang namanya stratum spinosum. Oke, yang berikutnya adalah peristiwa keratinasi ya. Keratinasi ini adalah keratinisasi. Adalah fungsi penting dari lapisan epidermis, yaitu untuk sebagai pelindung dari rangsangan eksternal ya, seperti dehidrasi, UV, dan faktor lainnya. Nah, di dalam lapisan epidermis sendiri ini terdiri dari banyak lapisan ya, namanya lapisan basal, spinosa, dan granul. Nah, di dalam prosesnya ini sel ini akan dari lapisan basal ini bermigrasi ke lapisan yang terluar, sehingga nanti akan membentuk lapisan tanduk. Nah, proses ini adalah kita sebut sebagai keratinisasi, yaitu lepasnya ini. Kalau kita bahasa awamnya itu ada kulit yang sel-sel kulit yang terlepas, sel kulit yang mati ya, kemudian kita akan bersihkan itu ya, misalnya pakai scrub ya. Nah, peristiwa keratinisasi ini berlangsung secara berkesinambungan ya. Nah, ini sel-sel yang sudah tua itu akan ke atas ya, di lapisan yang terluar di permukaan kulit, nanti akan diganti oleh sel-sel yang baru ya, untuk menjaga kondisi dan ketebalan dari lapisan kulitnya. Nah, ini adalah siklus keratinisasi. Kurang lebih proses tersebut itu normalnya 4 sampai 6 minggu. Berarti ganti kulit sekitar 4 sampai 6 minggu ya. Nah, kalau masih muda, umurnya kita muda, proses keratinisasi ini masih ya, bisa berjalan dengan normal ya. Yang mati kemudian timbul sel yang baru ini seimbang. Kalau sudah tua ya mungkin agak berkurang ya, jumlah sel yang mati dan yang hidup ini keseimbangannya itu akan berkurang.
Nah, ini kita lihat ya, stratum lucidum ini kecil sekali, ini hanya gambar ini terlihat kalau pada kulit yang tebal ya. Nah, ini penghubung antara stratum corneum yang paling atas tadi sama stratum granulosum. Namun tidak banyak yang dibahas ya terkait dengan stratum lucidum. Nah, kita lanjut ke yang lapisan berikutnya. Jadi sudah kita bahas tentang lapisan epidermis. Kemudian bawahnya itu adalah lapisan dermis. Nah, itu ada dua zona ya, yaitu papillary dermis dengan fungsi utama sebagai thermoregulation dan support pembuluh darah yang membawa nutrisi kulit, dan reticular layer ya. Ya, terdiri dari sebagian besar fibroblast yang bertanggung jawab pada sekresi kolagen dan elastin. Nah, kalau Anda sering dengar ya kolagen, apa sih kolagen? Ini untuk menentukan elastisitas kulit ya. Kulitnya lebih kencang dan elastis, itu kolagen ini ya substansinya. Dan berperan sebagai sel imun ya, untuk pertahanan kulit dari material asing yang masuk. Jadi di lapisan dermis juga ada imun sel ya, sebagai proteksi dari material asing. Nah, di dalam kulit juga ada yang namanya folikel rambut. Folikel rambut ini dari bawah ya, dari lapisan hipodermis sampai ke atas ini akarnya di hipodermis ya. Kemudian dia rambut itu akan keluar ya sampai di permukaan kulit. Nah, dia ada tabung ya, tabung kecil, kemudian ada akarnya dan tumbuh keluar. Nah, di situ ada kelenjar namanya sebaceous ya. Itu kelenjar minyak. Nah, ini bertanggung jawab terhadap sekresi minyak. Jadi, kalau kulit kita itu tampak ini ya berminyak sekali, ya itu salah satunya dari kelenjar minyak itu, atau kita sebut sebagai kelenjar sebaceous. Nah, kemudian kita tadi juga bicara terkait dengan pigmentasi kulit ya. Pigmentasi kulit ini bisa ditemukan di bagian bagian tubuh ya, seperti mata, kemudian ada rambut. Nah, kita ada pigmen ya, di situ ada sel namanya melanosit. Nah, untuk kulit sendiri itu ada 3 tipe melanin ya. Ada eumelanin, peomelanin, dan neuromelanin. Kalau neuromelanin tidak begitu banyak dibahas ya terkait dengan pembentukan warna di kulit, karena di situ ada di dalam saraf ya, neuromelanin itu pembentuk warna di saraf. Namun kalau eumelanin dan peomelanin ini berperan ya terhadap menentukan warna dari kulit kita. Ya, kalau eumelaninnya dominan itu ya kita berarti itu kan hitam ya warnanya. Kulit kita bisa lebih gelap. Kalau yang kulitnya cerah ya kuning, itu berarti banyak ininya, peomelaninnya. Dan ini sangat ditentukan oleh ras, mungkin juga faktor genetikanya. Nah, ini kita sedikit tadi ya bahas terkait dengan anatomi kulit.
Nah, ini yang mungkin penting ya bagi kita sebagai farmasis atau formulator itu melihat tipe kulit ya. Orang itu punya tipe kulit, entah itu kulitnya warna apa, kulit orang hitam atau kulit orang putih atau kulitnya orang Asia, itu ada tipenya, tipe kulit mereka masing-masing. Jadi tidak didasarkan warnanya, namun tipenya. Nah, dari pembagiannya ini yang pertama adalah berdasarkan faktor hidrasinya. Faktor hidrasi dibagi menjadi dua, yaitu oily and dry ya. Oily tadi apa? Kulit yang berminyak ya, yang berminyak. Kemudian ada kulit yang dry atau kulit yang kering. Ya, kita tadi bisa bedakan kulit kita itu berminyak atau tidak. Kalau kulitnya itu apa ya, bersisik ya, kita kadang lihat orang kayak uh, bersisik gitu ya. Nah, mungkin lebih ke dry atau kering. Tapi juga bisa dilihat ya, kulit kering itu memang uh, di kita lihat atau kita raba itu akan terlihat. Nah, kalau di antara dua-duanya berarti apa? Oh, ini kulitnya nggak berminyak, nggak kering ya. Berarti itu uh, normal ya, kulitnya normal. Namun akan dalam tipe kulit bauman nanti akan dipilih ya, nggak bisa itu kulitnya uh, dry apa, tidak dry, tidak oily, tapi kalau dia itu terkesannya normal, tapi normalnya ke arah mana? Ke arah dia agak kering atau ke oily. Jadi dalam penentuan tipe kulit ini berdasarkan bauman itu tidak ada kulit yang di tengah-tengah dry dan oily. Jadi harus diputuskan itu dry atau oily. Jadi dia kulitnya berminyak atau kulit kering. Nah, masing-masing dry maupun oily nanti dibagi menjadi dua juga berdasarkan faktor inflamasinya, mudah terinflamasi atau tidak itu, yaitu kulit sensitif dan kulit yang resisten. Ya, sama-sama oily maupun sama-sama dry, namun dibagi lagi menjadi dua, ada yang kulitnya sensitif dan juga kulitnya resisten. Sensitif itu seperti apa? Sensitif itu misalnya kita pakai skincare ya, pakai skincare kok saya iritasi ya, atau mungkin perih, kadang agak-agak panas, gitu ya. Atau mungkin ada timbul gejala yang lain seperti gatal-gatal atau apa ya. Itu kulitnya sensitif. Sensitif ini kita harus bisa memilih kira-kira bahan apa sih yang menyebabkan kulit kita itu uh, jadi sensitif. Jadi orang yang kulit sensitif ini harus perhatikan ya bahan penyusun kosmetikanya. Jangan-jangan dia memang tidak cocok dengan bahan tersebut. Namun ada kelebihannya juga ya. Ini tidak bisa dipolarakan, namun banyakkan ya terjadi pada kulit yang sensitif. Kulit sensitif ini memang pada bahan-bahan tertentu dia tidak cocok. Namun kalau begitu dia cocok terhadap bahan tersebut, itu memberikan efek yang jauh lebih terlihat dibandingkan kulit yang resisten. Kalau dia untuk mencerah misalnya dan cocok, nah, kulit sensitif ini akan lebih terlihat hasilnya dibandingkan kulit yang resisten. Nah, kalau kulit resisten itu pakai bahan apa aja no problem ya, pakai bahan kosmetik yang yaitu selama bukan bahan yang dilarang, kosmetik apa aja itu tidak masalah. Cuman kadang kelemahannya dia itu tidak terlihat pakai kosmetik apa aja kok sama aja sih, saya nggak ada perubahan, kulitnya juga gitu-gitu aja, nggak kelihatan cerah, nggak kelihatan apa ya. Itu kan bahan orang yang resisten memang itu ada kekurangannya, dia
untuk fungsi-fungsi kosmetik tertentu memang tidak terlihat manfaat apa hasilnya gitu. Dibandingkan yang kulit sensitif tadi ya, yang kalau dia cocok terhadap suatu bahan itu efeknya lebih terlihat ya. Ya ini Anda bisa kenali masing-masing ya kulit masing-masing. Kira-kira saya itu kulitnya sensitif atau resisten sih, saya pakai bahan bahan kosmetik ini ada masalah nggak di kulit atau tidak. Kalau ada kok saya baru pakai kok langsung merah-merah ya, langsung tahu berarti itu Anda sensitif terhadap bahan tersebut, berarti harus ganti ya. Dan kadang kita perubahan kondisi tubuh, perubahan apa juga bisa berubah aja, bisa aja kita dulunya nggak apa-apa ternyata kok jadi sensitif ya, bisa jadi karena kondisi tubuh kita juga ada perubahan gitu. Makanya tipe kulit ini tidak terus kemudian akan sama terus, itu enggak. Biasanya dia akan berubah-ubah. Ya, walaupun berubahnya tidak 180 derajat ya, tapi ada di masa-masa atau di kondisi tubuh tertentu kulit kita itu eh, apanya berubah, sifatnya itu agak sedikit berubah. Yang tadinya dry kemudian agak-agak berminyak atau sebaliknya gitu misalnya. Nah, kemudian ini ya, antara sensitif dan resisten juga dibagi lagi menjadi dua berdasarkan pigmentasinya. Pigmentasinya itu bukan berarti kulitnya hitam sama kulitnya putih tadi ya, tapi pigmentasi ini lebih ke ini. Contohnya gitu. Anda pernah mungkin kena kena luka ya, kena luka atau kena cakar gitu. Orang yang pigmented, orang yang tipe kulitnya pigmented itu bekas lukanya itu nggak hilang-hilang gitu. Apa ya? Misalnya dia ada coklat-coklat atau ada agak-agak merah itu lama sekali hilangnya. Oh itu berarti tipe kulit Anda pigmented. Ada orang yang kena luka, habis jatuh, kena cakar atau apa gitu. Ya, ya ada orang yang habis kena luka, kena cakar, dan kulitnya ini nggak ada bekasnya. Ada itu yang kayak gitu. Berarti dia non pigmented. Sekali ya, beruntung sekali ya. Habis jatuh apa habis dicakar atau apa luka gitu, kemudian lukanya sembuh, kulitnya nggak terlihat bekas lukanya, berarti dia non pigmented. Ya Anda bisa juga mengindikan juga ya, melihat kulit Anda sendiri, kira-kira kulit saya itu pigmented atau non pigmented, mah kena luka atau apa itu eh, ada pigmen-pigmen, ada bekas-bekasnya enggak. Tapi kayaknya banyakan pigmented ya, banyakan ya. Dan pigmented non pigmented juga dibagi menjadi dua lagi ya, berdasarkan dari jenis aging-nya ya, penuaan. Nah, itu ada tipe ring, itu yang kerut ya, berkerut, ada yang tight, itu berarti tidak ya, tidak berkerut. Ya kalau masih muda ya harusnya tight ya, tidak berkerut ya. Nah, itu si Bauman itu membagi ini dalam 16 tipe kulit. Ya, dari OSPW. OSPW itu artinya oily, sensitive, pigmented, fine. Kemudian eh, OSPT ya, oily, sensitive, pigmented, tight. Nah, itu ada 16. Nah, ini masing-masing tipe kulit ini bisa Anda amati sendiri-sendiri ya. Tipe kulit saya itu masuk yang mana sih? Kalau misalnya saya itu oily, saya agak cenderung lebih berminyak, kemudian resisten, tidak mudah, tidak sensitif ya, resisten, saya pigmented dan tight. ORPT, Anda tipenya apa? Silahkan bisa dilihat masing-masing ya. Atau berubah-ubah. Oh kemarin saya kok kulit saya keringnya sekarang berminyak.
bisa aja. Nah, ini penjelasannya bisa baca sendiri, banyak sekali survei ya yang dilakukan oleh Bauman ya, ini terhadap berbagai macam karakter usia. Tapi ini kayaknya orang ini ya eh, orang Amerika atau orang Eropa ya, ini orang kulit kulit putih ya. Kalau orang Asia saya nggak tahu eh, distribusinya itu seperti apa ini. Eh, nah ini rata-rata ya yang kita anggap yang 20s and 30s ya, kita usia 20 dan 30-an ya. Ternyata yang paling banyak itu OSNT, DSNT, dan DRNT. OSNT itu berarti oily, sensitif, kemudian N itu non pigmented, dan T-nya itu tight 24,7%. Kemudian DSNT itu dry, sensitif, non pigmented, dan tight. DRNT itu dry, resistant, non pigmented, dan tight. Ini banyak sekali. Ini mungkin ras yang di ini ya di Amerika atau di Eropa sana ya. Memang beda. Kalau kita pakai orang Indonesia, orang Asia yang Indonesia khususnya, silakan Anda bisa survei sendiri ya, kira-kira tipe kulitnya orang Indonesia itu banyakkan yang mana. Mungkin saja beda ya ini komposisinya dengan uh, gambar yang ini di tipe Bauman ini. Mungkin aja nanti akan beda. Nah, dari survei ini nanti kita bisa menentukan formula kosmetik seperti apa yang akan kita buat. Kalau ternyata populasinya itu banyak orang yang tipenya kulit oily ya, lebih cenderung berminyak, ya kita buat kosmetik yang komposisinya memang eh, cocok ya untuk kulit yang berminyak. Atau sebaliknya, kalau kulitnya kering, oh berarti kita harus buat kosmetik yang cocok untuk kulit yang kering. Nah, ada juga tipe kulit ya berdasarkan Fitzpatrick skin type skill. Namun ini tidak ada hubungannya sama eh, tadi ya, beda sama Bauman tadi ya. Ini lebih ke pigmentasi. Kalau untuk formulasi kosmetik sepertinya tidak tidak pakai Fitzpatrick ini ya, eh, karena ini lebih banyak ke struktur atau karakter pigmennya. Jadi dia membagi ada 6, dari mulai ivory ya, kulit yang paling putih ya, paling paling pucat sendiri ya, ivory, sampai very dark brown ya, itu karakter kulit yang orang kulit gelap ya. Ya ini masing-masing kulit punya eh, punya ini ya karakter sendiri-sendiri. Ini makin ke gelap itu ternyata lebih ini ya, sun protection-nya lebih kuat ya, lebih kuat di uh, dia punya sun protection themselves, artinya dari dalam sendiri sudah kuat. Mungkin kalaupun pakai tabir surya ya nggak terlalu ini juga ya, tebel-tebel juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang ivory ya ini harus, kalau mau berjemur ya harus ini ya, tabir suryanya juga harus yang benar-benar rata dan paling kuat ya daya proteksinya. Mungkin ini karakter dari macam kulit ini nanti untuk pembuatan mungkin apa formulasi tabir surya yang ini. Nah ini adalah tipe skincare yang ada di pasaran. Nah di dalam
Bauman tadi, tipe kulit berdasarkan Bauman tadi ada 16 ya, 16 tipe kulit. Cuman di pasaran kenapa nggak buat 16? Ternyata hanya dibuat 4 ya. 4 tipe kulit, itu kulit normal, oily, dry, dan sensitif. Dia ada hanya hanya 4 aja ya. Jadi kalau Anda buat skincare, ya hanya 4 ini jenisnya untuk tipe kulit yang mana. Normal, oily, dry, atau sensitif. Walaupun tadi Bauman tadi mengelompokkan kulit normal itu nggak ada. Dia harus milih kulitnya cenderung oily atau cenderung dry. Cuman kalau di dalam pembuatan skincare ya orang yang tidak terlalu berminyak dan tidak terlalu kering kulitnya itu disebut normal. Nah, berarti kalau kulitnya normal, gimana kira-kira dalam formulasinya? Ya, nanti kita akan belajar ya, mungkin ada moisturizer ya, di situ ada berbagai macam jenis moisturizer uh, yang menjadi bahan utama dari kosmetika. Ya, nanti komposisinya juga perlu kita uh, ini formulasikan berapa kira-kira moisturizer yang akan kita tambahkan dalam formulasi. Kulit normal ya kita sesuai lazimnya, rentang di rentang sedang. Untuk kulit yang pilih ya moisturizernya agak ya mungkin di dosis rentang itu misalnya ya antara 1-5%. Kalau kulit normal ya kita tengahnya. Kalau kulit yang oily itu kita pakai di bawah, agak bawah aja nggak apa-apa. Tapi kalau dry kita pakai di atas, misalnya dimaksimalkan 5% gitu misalnya. Nah ini skincare di pembuatan formulasi skincare. Kemudian sensitif, ya kulit sensitif. Nah ini tergantung dari orang itu sensitif sama bahan apa. Ada orang yang sensitif misalnya contoh aja ya, contoh SLS ya. SLS itu kan pembersih ya, pembersih biasa digunakan untuk sabun, sampo gitu. Ada orang yang sensitif terhadap sodium lauryl sulfat. Ya berarti kita buat produk yang untuk tipe kulit sensitif tidak mengandung sulfat. Pakai yang misalnya sodium lauryl sulfonat ya. Atau mungkin pakai myristic acid, nah, itu yang tidak ada sulfatnya. Jadi kan mungkin ada orang yang sensitif atau sensitif lagi sama apa ya misalnya ya bahan-bahan tertentu misalnya yang mengandung itu ya protein dari nut atau kacang-kacangan itu kita formulasikan suatu skincare ya yang tidak mengandung minyak yang dari kacang misalnya. Karena ada orang yang sensitif terhadap bahan tersebut. Nah ini tipe-tipe skincare yang akan bisa kita buat ya. Nah, namun di dalam formulasi kosmetik memang tidak ini ya. Semuanya perlu trial dan error ya. Juga kita perlu coba kira-kira skincare ini dengan formulasi ini cocok nggak terhadap kulit 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 kita ya. Nah, biasanya minimal dia tidak menimbulkan reaksi sensitivitas atau mungkin iritasi itu yang pertama ya. Dan sampai kita buat kosmetik namun justru malah menimbulkan reaksi iritasi ya. Nah, berarti perlu dicek kembali kan tipe kulit yang sebagai respondennya dan juga kandungan bahan kita.
Kalau normal, oily, dan dry ini lebih ke sini ya. Setelah pakai kosmetik saya itu kira-kira kulit saya itu jauh lebih eh, bisa menjadi lebih kenyal atau mungkin lebih lebih normal ya, tidak tidak berminyak atau malah justru banyak makin berminyak gitu ya. Mungkin salah, harusnya itu kulitnya berminyak namun malah ditambahi moisturizer yang mengandung minyak yang banyak ya, itu malah justru tidak ini ya, tidak cocok. Nah ini nanti eh, bisa baca ya macam referensi dari masing-masing bahan kosmetika. Kira-kira bahan kosmetika ini rentang penggunaannya di berapa, kemudian karakternya seperti apa, cocok untuk kulit yang seperti apa, dan yang minimal yang harus kita lihat pertama kali itu adalah keamanannya, keamanan bahannya. Bahan ini dilaporkan aman atau tidak, atau ada laporan yang menyebutkan penggunaan bahan ini harus dibatasi sekian sampai sekian. Oh, berarti harus concern ya, kita jangan sampai memberikan dosis bahan tersebut melebihi yang ditentukan. Oke, ini ya kira lebih ya untuk tipe dan anatomi kulit. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Ya ini bukan bukan seperti kuliah dermatologis ya. Ini sebenarnya hanya sebagai apa pengetahuan dasar aja ya, kita sebagai formulator. Kira-kira nanti saya mau buat formulasi kosmetika itu eh, yang seperti apa, juga perlu mencoba trial. Saya pakai bahan ini tuh bahan ini cocok nggak untuk kulit yang ini, misalnya oily atau dry atau normal atau bahkan sensitif. Ya, silakan, masih ada yang mau didiskusikan. Ya, Pak. Untuk minggu depan nanti saya ngadakan kuis ya, deh ya. Ada eh, kuis materinya dari pertama ya, kemarin dari pendahuluan sampai ini. Kemudian nanti setelah UTS, saya minta 1 hari, ada kira-kira hari longgar, tidak ada praktikum dan kuliah itu di hari apa ya? Yang pagi ya, terutama pagi itu hari apa? Kalau pagi itu biasanya Jumat, Pak. Jumat, Jumat pagi ya. Iya, Pak. Ya, dan nanti kita lihat ini ya, labnya yang eh, buka ya. Ya maksudnya yang kosong. Kita nanti akan simulasi atau kita praktek pembuatan kosmetik di lab setelah meet. Nah, materinya besok kita buat tiga jenis kosmetika, yaitu bejaan padat, cair, dan semi padat. Namun saya lebih concern di materi ini ya, pembersih ya, sabun. Untuk ketiga materi, jadi buat sabun padat, sabun cair, dan sabun yang bentuknya semi padat, dan sabun yang bentuknya cair. Ketiga itu aja. Kalau yang lain nanti bisa Anda belajar sendiri nanti untuk ujian prakteknya juga, untuk UAS-nya juga ini materinya 3 itu, buat sediaan 3 padat, semi padat, dan cair. Cuman
Kita akan cari waktunya, tidak hari Kamis ini. Kita cari waktunya adalah yang Anda pas kosong dan labnya juga kosong, tidak ada praktikum. Jadi kita bisa pakai untuk praktek. Oke, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini memang jadwal jam kuliahnya paling sekali ya, paling enak sekali ya, enak untuk menyiapkan buka puasa. Jadi kita ke jadwal sore terus, dan ini Anda juga dan saya juga ini waktu-waktunya mau berbuka ya. Jadi semoga aja apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, tidak kemudian sambil lalu aja, karena besok ujian juga ini atau kuis bisa saya tanyakan. Kalau Anda yang belum kurang paham bisa disampaikan mumpung kita masih bertemu ya di kuliah ini. Pak, untuk kuisnya itu nanti melalui Spada, Gform atau bagaimana nggih, Pak? Sementara Sepada ya, nanti saya informasikan lewat Sepada. Untuk UTS-nya tanggal 28 ya, dia. 28 atau ya hari terakhir sebelum libur Lebaran.